아, 난 이 길로 안 가봐서 한번 가보려고. 나랑 박원석이랑 쌍둥이 남매라는 거 비밀로 해줄 수 있어? 병원에서 잘 썼다. 뭐야? 다림질까지 했어? 네. 잠깐 시간 괜찮아요? 네. 괜찮아. 너 혹시 어제 형사님들 만났냐? 혹시? 깝쳐도 되는 거 같냐? 너 비밀에 관심도 없고. Halo guys, balik lagi ke channelnya Mimin. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga baik-baik aja ya. Oke, di video kali ini mari kita lanjutkan review dari drama Revenge of Others episode 3. Ini dia. 난 이 길로 안 가봐서 한번 가보려고. Nah, ketika Ji Soo-hun keluar dari sekolah sambil berlari, ternyata ada 2 orang siswa yang melihat dia. Wah, bakal menjadi berita heboh nih untuk esok harinya. Dan ketika itulah dia bertemu dengan Ok Chan-mi yang kebetulan lewat di gang kecil pada malam itu. Ji Soo-hun takut kalau Ok Chan-mi curiga kenapa dirinya tiba-tiba ada di sana, apalagi Ok Chan-mi melihat bahwa sepatunya Ji Soo-hun tuh kayak ada bercak darah gitu. Kemudian Ok Chan-mi menjelaskan bahwa dirinya belum pernah lewat jalan itu dan dia pengen tahu apakah jalan tersebut bisa lebih cepat untuk pulang ataupun tidak. Lalu Ji Soo-hun langsung pergi dan mengatakan bahwa dirinya juga kebetulan lagi olahraga dan juga ya kebetulan lewat jalan itu juga. Lalu dia pergi meninggalkan Ok Chan-mi. Sesampainya di rumah dia kayak ngerasa bersalah gitu, terutama kalau Ok Chan-mi itu benar-benar mencurigai dirinya. Keesokan harinya Ji Soo-hun pergi ke tempat pemakaman gitu. Nah, ternyata di situ itu ada makam abangnya dia yang dulunya juga bersekolah di tempat sekolah yang sama dengan dirinya. Di sini Ji Soo-hun cerita bahwa abangnya itu sudah meninggal sekitar 3 tahun yang lalu. Nah, kebetulan tempat itu bareng sama tempat pemakaman abangnya si Ok Chan-mi, yang kebetulan Ok Chan-mi lewat dan dia pun ngelihat Ji Soo-hun, tapi dirinya langsung sembunyi ketika Ji Soo-hun melihat ke arah Ok Chan-mi. Nah, setelah itu Ji Soo-hun memutuskan langsung pergi dari sana. Kemudian Ok Chan-mi nih yang masih penasaran sebenarnya Ji Soo-hun tuh lagi ngeliat makam siapa kan. Kemudian Ok Chan-mi langsung mendekat ke sana, ternyata itu adalah makam abangnya si Ji Soo-hun. Dan ketika Ok Chan-mi lagi ada di sana, tiba-tiba aja Ji Soo-hun balik lagi dong. Alhasil ya ketahuanlah si Ok Chan-mi kepo tentang Ji Soo-hun. Karena takut Ji Soo-hun tuh curiga kepada Ok Chan-mi, takutnya dia dikira nguntitin si Ji Soo-hun, akhirnya dia menjelaskan semuanya bahwa Ok Chan-mi juga ada di sana karena melihat makam abangnya dia si Park Won-suk ataupun si Ok Chan-kyu. Di sanalah Ok Chan-mi menceritakan semuanya. 나랑 박원석이랑 쌍둥이 남매라는 거 비밀로 해줄 수 있어? Dia mengatakan kepada Ji Soo-hun bahwa dirinya dan juga si Park Won-suk itu adalah saudara kembar dan meminta kepada si Ji Soo-hun untuk merahasiakan semua itu dari orang-orang, terutama teman-teman mereka di sekolah. Ji Soo-hun tidak terlalu menanggapi hal itu dan dia mengajak Ok Chan-mi untuk pergi mencari makan di dekat lokasi tersebut. Tapi ternyata lokasi tempat makan yang mereka tuju tutup dan mereka pun memutuskan untuk duduk sambil mengobrol saja. Nah, disinilah Ji Soo-hun menceritakan semuanya juga kepada Ok Chan-mi bahwa abangnya itu dulu korban bullying juga. Dimana abangnya dulu sering diganggu sama teman-temannya hingga abangnya itu benar-benar udah gak tahan lagi. Karena setiap hari abangnya itu benar-benar diganggu sama teman-temannya. Oleh karena itulah mungkin karena ini si Ji Soo-hun tuh gak suka kalau ngeliat orang lain tuh ngebully teman-temannya. Hingga pada suatu hari ketika emaknya pulang ke rumah mereka, emaknya mendengar sebuah benturan yang sangat keras yang ternyata itu adalah anaknya sendiri atau abangnya Ji Soo-hun yang tiba-tiba aja lompat dari lantai rumahnya ataupun bundir. Mungkin itu juga salah satu alasan Ji Soo-hun ikut olahraga boxing agar dia bisa ngebela dirinya dan tidak seperti abangnya. Kemudian dia bertanya kepada si Ok Chan-mi siapakah nama asli Park Won-suk. Lalu Chan-mi menjawab nama aslinya adalah Ok Chan-kyu.
장가난 새끼 사준겨 자퇴했대. 그게 말이 돼? Keesokan harinya tersebarlah kalau si Jung Kyung itu akhirnya keluar dari sekolah mereka seperti yang dikatakan kepada si Ji Soo-hun kemarin malam. Dan itulah hari terakhir dari si Jung Kyung itu bersekolah di sana, dan semua orang di sekolah itu benar-benar senang kalau si Jung Kyung ini keluar dari sekolah mereka. Dan tersebar juga rumor bahwa ada seseorang yang membuat hal itu kepada si Sung Yung. Cuma mereka nggak tahu siapakah orang tersebut. Jadi mereka menganggapnya seperti pahlawan gitu. Rumor itu tersebar dari 2 orang siswa yang melihat si Ji Soo-hun berlari keluar tadi malam. Mimin menjelaskan di awal. Namun hingga saat ini tak satu pun orang yang tahu bahwa orang yang sudah menghajar si Jung Kyung itu tak lain dan tak bukan adalah si Ji Soo-hun. Kemudian lagi dan lagi si Guk Ji Hyun itu kayak cemburu melihat Ok Chan Mi dan juga Ji Soo-hun jalan berdua. Kemudian ketika mereka lagi pelajaran olahraga, dia kepo kepada Ok Chan Mi dan menanyakan kemana dirinya pagi itu dengan Ji Soo-hun. Tapi di sini si Ok Chan Mi menjelaskan, ya suka-suka gue dong, gue mau kemana sama Ji Soo-hun. Dan pada waktu itu mereka lagi pelajaran basket gitu. Nah di sini Ji Soo-hun bersama Oh Sung itu menjadi lawan. Persaingan mereka benar-benar sangat ketat. Dan ketika itu Ok Chan Mi kayak curiga gitu nih dengan si Oh Sung. Dan Mimin baru inget nih kalau nama Oh Sung itu adalah nama orang yang disebutkan oleh abangnya dia. Orang yang memperkaos perempuan yang keluar dari sekolah mereka yang ditemui oleh Ok Chan Mi beberapa hari yang lalu. Terus ketika lagi asik-asik main basket, tiba-tiba aja si Oh Sung kayak ngedorong Ji Soo-hun sehingga kepalanya terbentur. Dan kita tahu dong kalau Ji Soo-hun itu kan ada penyakit sehingga dia langsung terkapar. Dan ketika itu pun langsung dibawa sama pelatih mereka ataupun guru olahraga mereka untuk segera diobatin di UKS. Si Oh Sung ini benar-benar mencurigakan banget. Oleh karena itu si Ji Hyun gak terima karena Oh Sung berbuat seperti itu kepada si Ji Soo-hun. Hasil mereka berdua langsung berdebat. Gak tahu, curiga banget sih sama si Oh Sung ini. Nah sementara itu video bahwa si Jung Kyung itu udah keluar dari sekolah ditunjukkan sama si mbak yang satu ini. Dan dia pun seneng banget dan ngerasa puas bahwa dirinya sudah bakal mulai kembali ke sekolah tanpa ada gangguan dari si Jung Kyung lagi. Dan dia pun ngerasa bahwa dirinya itu sudah menemukan keadilan untuk dirinya sendiri. Bahkan ayahnya pun seneng, akhirnya anaknya ya sudah cukuplah mendapatkan keadilan. Sementara itu si ibu detektif ditugaskan nih sama bosnya dia untuk menyelidiki sebenarnya siapa sih yang udah ngebuat hal itu kepada si Jung Kyung. Dia juga meminta nih kepada si ibu detektif untuk jangan pernah memberikan toleransi ketika siswa yang udah nyerang si Jung Kyung itu tertangkap. Kemudian Ok Chan Mi tiba-tiba aja ngajak si Oh Sung untuk bertemu berdua, di mana di sini Ok Chan Mi itu mau menanyakan sesuatu yang penting banget. Ok Chan Mi bertanya kepada Oh Sung mengenai hal yang udah dia dengar ceritanya dari perempuan yang dia tanya beberapa hari yang lalu, termasuk juga tentang abangnya si Ok Chan Kyu. Namun di sini terlihat banget kalau ekspresinya si Oh Sung itu benar-benar mencurigakan banget. Sepertinya dia menyembunyikan sesuatu dari Ok Chan Mi. Namun ketika Ok Chan Mi bertanya nih, kenapa si Oh Sung ini menyuruh abangnya untuk melakukan hal itu? Kenapa bukan si Oh Sung yang langsung bilang ke perempuan itu? Oh Sung gak menjawab dan dia memilih untuk segera pergi dari sana. Dan dia pun juga cuma bilang kepada si Chan Mi bahwa ya si Park Won Suk itu baik ke dia dan mereka pun akrab, itu aja. Setelah itu dia gak menjawab lagi apapun pertanyaan yang diajukan oleh Ok Chan Mi kepadanya. Apalagi ketika Ok Chan Mi bertanya sebenarnya apa yang terjadi hari itu. Ditambah lagi Ok Chan Mi percaya bahwa abangnya itu bukan bundir. Oh Sung langsung pergi dari sana dan ternyata dia meninggalkan HP-nya. Lalu Ok Chan Mi berusaha untuk mengembalikan handphone itu kepada si Oh Sung. Lalu Ok Chan Mi mengikuti kemanapun Oh Sung pergi. Yang awalnya dia pikir bahwa Ok Chan Mi itu ngikutin dia itu karena ya pengen tahu semuanya dan juga tetap maksa untuk mencari tahu tentang si Park Won Suk.
Nah, setelah Ok Chan-mi mengikutin si Park Won Suk itu udah cukup lama, akhirnya dia sampailah ke sebuah rumah yang ternyata di rumah itu merupakan rumahnya si Oh Sung. Dan ketika itu Chan-mi langsung mampir ke sana karena memang dia pengen kembalikan HP-nya si Oh Sung pada malam itu juga. Nah, yang membuat kita sangat mengejutkan adalah orang yang keluar dari sana bukan si Oh Sung tapi si Ji Hyun. Nah loh, kenapa? Apakah mereka satu rumah? Atau mereka selama ini adalah saudara? Setelah Ok Chan-mi memberikan HP itu kepada si Ji Hyun, nah di sanalah Ji Hyun langsung masuk ke rumahnya dan disinilah kita diberitahukan bahwa ternyata selama ini Ji Hyun dan juga si Oh Sung itu adalah saudara. Tapi mereka berdua sengaja menyembunyikan identitas mereka di sekolah agar tidak ada satupun teman-teman mereka yang mengetahui bahwa mereka berdua itu adalah saudara. Dan di sini terlihat banget juga si Ji Hyun itu kayak marah banget kepada si Oh Sung bahwa Ok Chan-mi sudah datang ke rumah mereka, ditambah lagi kemungkinan Ok Chan-mi itu tahu bahwa mereka berdua itu bersaudara. Bisa bahaya nih posisi Ok Chan-mi dibuat sama mereka berdua. Sementara itu si Mbak rambut putih langsung memberikan upah kepada Ji Soo-hun atas kerja keras yang sudah dia lakukan, yaitu menghajar si Jung Kyung dan juga sudah berjanji akan mengeluarkan si Jung Kyung dari sekolah mereka. Keesokan harinya, 있잖아요. 일단 우리 요상이 좋아하는 거, 요거는 우리 지안이 좋아하는 거. kita diberitahukan fakta yang lebih menarik lagi, di mana ternyata si Pak Pol ini adalah orang tua dari Ji Hyun dan juga Oh Sung. Wow, kalau memang benar Oh Sung yang udah melakukan hal itu kepada abangnya si Ok Chan-mi, ya wajar aja dia kebal. You know lah maksud Mimin kan? Setelah itu dia langsung pergi menemui Ok Chan-mi untuk memastikan bahwa Ok Chan-mi ini tidak akan menyebarkan informasi ke sekolah mereka bahwa dirinya dan juga Ji Hyun itu bersaudara. Dia juga menambahkan bahwa orang tuanya dan juga orang tuanya si Ji Hyun itu menikah, jadi mereka itu sebenarnya bukan saudara kandung tapi ya saudara tiri gitulah ceritanya. Kemudian si Ok Chan-mi mengatakan bahwa dirinya juga nggak pernah tertarik untuk memberikan informasi itu kepada teman-temannya, jadi ya udah tenang aja, dia tidak akan pernah membeberkan hal itu, lagian juga nggak ada untungnya sama dia. Oleh karena itu si Oh Sung jadi ya cukup tenang lah karena rahasianya masih bisa terjaga dengan baik. 병원에서 잘 썼다. 뭐야? 다림질까지 했어? Kemudian tersebar informasi di sekolah mereka bahwa para detektif datang untuk mencari tahu apa yang terjadi dengan Jung Kyung. Nah, pada hari itu si Jung Kyung diundang ke sekolah mereka lagi untuk ditanya-tanya nih sama si ibu detektif ini. Dan hal itu ngebuat si Ji Soo-hun kayak ketar-ketir dong kalau misalkan dia ketahuan. Apalagi mereka langsung melihat rekaman CCTV yang ternyata di sana mereka melihat Ok Chan-mi yang kebetulan lewat dari sana. Jadi, ya sudah kita tahu bahwa Ok Chan-mi pun nantinya bakal terlibat dalam hal ini dan mereka pun bakal manggil si Ok Chan-mi nih untuk dilakukan interogasi lebih lanjut. Kemudian, ketika Ok Chan-mi dan juga teman-temannya lagi duduk nih, lagi di jam istirahat, mereka tiba-tiba aja bercerita tentang kemungkinan besar yang udah ngehukum si Park Won Suk ataupun si Ok Chan-kyu abangnya dia adalah orang yang sama dengan yang memberi hukuman kepada si Jung Kyung. Hal itu ngebuat Ok Chan-mi jadi kayak curiga juga, apakah benar ya? Dan juga cukup masuk akal. Alhasil dia jadi berpikir dong, apakah benar orang yang sama adalah orang yang udah ngebunuh abangnya dia juga. Ditambah lagi kan dia ngelihat kalau sepatunya si Ji Soo-hun tuh berlumuran darah, dan dia tahu bahwa Ji Soo-hun lah orang yang udah melakukan hal itu kepada si Jung Kyung. Sehingga sepulang sekolah dia langsung mencari tahu di mana alamat rumahnya si Ji Soo-hun dan dia pun langsung masuk nih ke rumah Ji Soo-hun untuk memastikan semuanya. Dan ketika itu
Namun pada waktu itu tiba-tiba aja Ji Suhun juga kebetulan sampai ke rumahnya dan Ok Chan-mi ternyata masih di dalam sana dong untuk mencari tahu apa yang sedang dia cari. Dan si Ok Chan-mi pun menemukan sepatu Ji Suhun yang dia pakai pada malam itu dan itu beneran berlumuran darah. Dan disitulah Ok Chan-mi percaya bahwa orang yang sudah melakukan hal itu kepada Jung Kyung adalah si Ji Suhun. Dan ketika dia mau keluar dari sana, ternyata si Ji Suhun itu udah ada di atas juga dong. Dan dia kebetulan lagi memberikan makan kepada kucingnya dia. Dan kebetulan sakit kepalanya kambuh lagi. Dan kesempatan itulah dimanfaatkan oleh Ok Chan-mi agar bisa keluar dari sana tanpa ketahuan sama Ji Suhun. Tapi kucingnya Ji Suhun itu nggak bisa diajak kompromi nih. Memang si Oyen nih ya. Alhasil Ji Suhun tersadar bahwa ada orang yang masuk ke rumahnya secara diam-diam, tapi dia nggak lihat orang itu siapa. Namun, ketika dia masuk ke rumahnya, dia melihat bahwa sepatunya itu udah hilang. Dan itulah dia langsung melihat dari atap bahwa siapakah yang datang ke rumahnya. Dan dia pun langsung tahu bahwa orang itu adalah si Ok Chan-mi. Waduh, bisa bahaya nih Ok Chan-mi nih. 네, 잠깐 시간 괜찮아요? 네, 괜찮아요. Dan setelah itu kebetulan si Ok Chan-mi dipanggil nih sama si ibu detektif dan dia pun bertanya kepada Ok Chan-mi tentang rekaman CCTV yang mereka terima. Dan di sini Ok Chan-mi langsung mengakui dong kepada mereka bahwa ya emang benar dia yang ada di rekaman CCTV itu. Kemudian mereka bertanya kepada Ok Chan-mi apa yang dia lakukan pada malam itu dan kenapa dia lewat dari sana. Kemudian siapakah orang yang ditemui oleh Ok Chan-mi karena kan di sana kelihatan banget kalau Ok Chan-mi itu berhenti seperti melihat seseorang. Lalu Ok Chan-mi mengatakan bahwa ya dia bertemu dengan Ji Suhun. Lalu mereka bertanya apakah Ok Chan-mi melihat sesuatu hal yang aneh dari tingkah Ji Suhun pada malam itu. Ok Chan-mi cuma bilang ya kayaknya nggak ada sih. Ditambah lagi Ok Chan-mi kayaknya pun nggak akan membeberkan bahwa dia memang bertemu sepatu Ji Suhun yang berlumuran darah. Nah, pada malam harinya Ji Suhun dipanggil nih sama para detektif itu dan mereka pun langsung bertanya kepada Ji Suhun karena informasi dari Ok Chan-mi bahwa orang yang ditemui oleh Ok Chan-mi pada hari itu di gang adalah si Ji Suhun. Nah, di sini Ji Suhun tuh udah kayak berpikiran buruk nih kepada Ok Chan-mi dan dia takut juga bahwa Ok Chan-mi udah memberikan sepatunya dia kepada para detektif ini. Namun Ji Suhun gak ngejawab apapun pertanyaan dari detektif ini. Dia cuma bilang kalau pada malam itu dirinya cuma olahraga dan dia pun meminta untuk ya udah kalau nggak ada lagi yang mau diwawancarain dia langsung permisi untuk pamit. Nah pada malam itu juga Ji Suhun kayak nggak bisa tidur karena dia memikirkan kalau dirinya besok hari bisa jadi ketangkep. Ditambah lagi kan sepatunya dia itu sudah ada kepada Ok Chan-mi dan dia takut bahwa Ok Chan-mi udah kasih sepatu itu kepada para 너 혹시 detektif. 어제 형사님들 만났냐? 혹시? Hingga keesokan paginya ketika dia bertemu dengan Ok Chan-mi dan Chan-mi bertanya emang detektif datang jumpain kamu tadi malam. Namun Ok Chan-mi menjelaskan semuanya nih kepada Ji Suhun dan mengatakan bahwa ya dia nggak ada memberikan sepatu itu sama sekali kepada Pak Pol ataupun detektif. Lalu dia mengembalikan sepatu itu kepada Ji Suhun dan akhirnya Ji Suhun cukup tenang nih kalau Ok Chan-mi itu ternyata enggak memberitahukan semuanya kepada detektif. Terus Ok Chan-mi minta maaf kepada Ji Suhun karena dirinya udah curiga kepada Ji Suhun. Namun di sini Ji Suhun mengatakan kepada Ok Chan-mi bahwa ya kalau dirinya kembali ke sekolah itu atau masuk ke sekolah mereka hanya karena untuk mengetahui apa yang terjadi dengan kembarannya dia, mendingan balik lagi deh ke sekolah lamanya dia. Karena nantinya Ok Chan-mi bisa jadi bakal mengalami hal-hal yang mungkin di luar nalar gitu loh. Jadi kehidupan Ok Chan-mi itu nggak bakal bisa tenang. Lalu Ok Chan-mi penasaran kenapa Ji Suhun mengatakan hal itu kepadanya. Tapi Ji Suhun nggak mau ngejawab dan si Ji Hyun nggak suka ngelihat Ok Chan-mi itu terus-terusan mengganggu Ji Suhun. Alhasil terlibatlah perdebatan di antara mereka berdua. Ditambah lagi si Ji Hyun itu mengatakan kepada Ok Chan-mi jangan berlagak so strong karena dia tahu rahasianya si Ji Hyun. Lalu Ok Chan-mi mengatakan bahwa dia nggak tertarik sama sekali dengan rahasianya si Ji Hyun ini. Bahkan dia juga nggak peduli sama sekali dengan kehidupannya si Ji Hyun. Ji Hyunnya aja yang terlalu over banget.
Kemudian pada malam itu tiba-tiba aja si ibu detektif datang dong ke tempat kerjanya si Ji Suhun. Nah, tapi si ibu itu mengatakan bahwa dia datang ke sana bukan sebagai detektif tapi sebagai tamu. Dan plot twist banget nih, ternyata si Ji Suhun nih kaget juga dong ketika dia selesai buang sampah. Ternyata dia melihat bahwa si ibu detektif itu nggak bohong. Dia datang ke sana memang lagi nunggu suaminya dia yang ternyata adalah dokter yang udah memeriksa Ji Suhun. Nah loh. Keesokan harinya Ok Chanmi mendapatkan sebuah pesan dari lokernya dia, di mana di situ dikatakan bahwa orang itu mengatakan bahwa dirinya akan memberitahukan sebuah rahasia kepada Chanmi untuk datang segera ke auditorium. Ketika Chanmi lagi ada di sana, nah datanglah orang tersebut. Cuma dia sosok misterius gitu sehingga si Ok Chanmi itu bertanya-tanya sebenarnya siapa dia dan apa maunya dia. Tapi ternyata dia langsung getok kepalanya Ok Chanmi menggunakan batu bata dong. Gila sih. Untung aja ada orang yang menyelamatkan Ok Chanmi pada hari itu. Dan ternyata orang yang menyelamatkan Ok Chanmi adalah si Jaebom. Pertanyaannya, siapakah orang yang udah ngegetok kepalanya Ok Chanmi dan juga sempat ngambil handphonenya dia? Dan kira-kira apakah yang bakal dilakukan oleh orang itu dengan HP-nya si Ok Chanmi? Jaebom juga bercerita kepada Chanmi, dia tiba-tiba menemukan Chanmi di sana karena kebetulan pada hari itu dia melihat Chanmi itu masuk ke auditorium tapi nggak keluar-keluar, sehingga dia curiga bahwa terjadi sesuatu kepada Ok Chanmi. Dan gak tahu ya, Mimin juga agak curiga nih dengan Jaebom ini. Bisa jadi karakter yang kayak gini, diam-diam, tapi sebenarnya ya you know lah. Kemudian keesokan harinya ada foto yang diedit oleh orang lain yang tersebar di sekolah mereka. Ternyata foto Ji Hyun yang kayak gini nih. Dia langsung marah banget dan mencari tahu siapakah orang yang udah menyebarkan foto-foto tersebut. Nah, sementara itu Ok Chanmi akhirnya mau bersekolah pada hari itu juga karena dia ngerasa udah sembuh. Dan ternyata semua biaya di rumah sakit itu udah dibayarin sama si ini nih, Jaebom. Karena kebetulan rumah sakit itu adalah punya keluarganya dia. Wow, sultan banget ya guys ya. Ok Chanmi jadi ngerasa kayak berhutang budi gitu kepada si Jaebom. Balik lagi kepada si Ji Hyun, dia langsung mencari tahu siapakah orang yang udah ngedit fotonya itu. Kemudian, nah ternyata foto itu berawal dari Daeyeon. Lalu Daeyeon mengatakan kepada si Ji Hyun bahwa dia itu mendapatkan foto itu juga dari orang lain, yaitu dari Ok Chanmi. Sudah ketebak, berarti orang yang udah mukul kepala Ok Chanmi kemarin itu ternyata pengen ngadu domba dia dengan si Ji Hyun. Nah, mengetahui hal itu, Ji Hyun langsung marah banget dong kepada Ok Chanmi dan ketika itu Ok Chanmi datang, langsunglah Ji Hyun marah kepada Chanmi dan langsung nampar si Ok Chanmi pada saat itu juga. Tapi untung aja ada Ji Suhun yang ngebela Ok Chanmi dan langsung mengeluarkan Ok Chanmi dari sana. Kira-kira siapakah orang yang udah mukul Ok Chanmi dan juga nyebarkan foto Ji Hyun itu? Kita lihat gimana kelanjutannya di episode 4.